Al-istiqamatu fi zamanil fitan. Istiqamah di zaman yang
ujian dan cobaan. Yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Tidak ada iman yang stagnan di sebuah tempat atau iman yang terus menaik. Dia bertambah dan berkurang. Karena sumber iman adalah qalbu, dan qalbu ini sering berbolak-balik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, beliau bertanya kepada Rasulullah, atakhafu alaina? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau sering berdoa, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu? Apakah engkau takut kepada kita berubah kembali agama menjadi musyrik dan murtad? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, na'am, iya. Lianna quluba al-ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya. Karena qalbu, perasaan, sanubari, hati manusia itu di antara dua jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah bolak-balikkan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini mengapa pembicaraan istiqamah penting, karena iman bertambah dan berkurang, bahkan berkurang sebuah kepastian. Turunnya iman, lemahnya iman, itu sebuah kepastian, sebuah kepastian. Seperti misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratun, faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Sesungguhnya di setiap amalan itu ada masa semangat. Makanya yang kadang-kadang baru mengenal dakwah sunnah, ada masa semangat, khusyuk salat, saf pertama, majlis-majlis ilmu sering dihadiri, tahajud, baca Quran, zikir pagi sore, semangat. Dan setiap masa semangat ada masa lemah, masa fatar, masa futur. Futur itu adalah lana ba'dama qawi, dia melemah setelah kuat. Wa sakana ba'dama taharrak, dia diam setelah bergerak, itu namanya futur. Kadang-kadang habis subuh kajian, nanti duha kejar lagi kajian di mana. Itu awal-awal mengenal dakwah. Sudah setahun, 2 tahun merasa ilmu sudah banyak, malas kajian. Yang ditonton sekarang Piala Dunia. Ngaku penuntut ilmu,
Jadi sebuah keturunan iman itu adalah sebuah kepastian, mau tidak mau. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa saat masa lemah imannya dia kembali kepada sunnahku, dia akan mendapat petunjuk. Tapi kalau seandainya dia tidak kembali, maka pasti dia binasa. Makanya banyak yang kalau sudah futur, kalau sudah lemah iman, dia kembali lagi kepada sebelum berhijrah, sebelum mengenal dakwah sunnah. Malas lagi ke masjid, suka ngerokok lagi, kemudian jenggot dicukur, majelis ilmu tidak hadir, seperti itu. Ya, tidak sedikit yang seperti itu. Dan itu sudah disebut, itu juga dirasakan oleh para salafus saleh. Dari mulai para sahabat yang termulia merasakan itu, imannya naik turun. Siapa sahabat yang termulia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pada sebuah hadis riwayat Bukhari, waktu itu beliau menemui Hanzalah Al-Usayyidi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Kaifa tajiduka ya Hanzalah?" Wahai Hanzalah, bagaimana engkau mendapati dirimu hari ini? Hanzalah radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, nafaqa Hanzalah. Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Dan perkataan munafik di zaman itu sangat berat, karena tidak dikenal kecuali orang munafik i'tiqadi. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung berkata, subhanallah, ma taqul, maha suci Allah, apa yang kau ucapkan wahai Hanzalah. Kemudian Hanzalah bercerita mengapa beliau merasa diri beliau sebagai orang munafik. Kata beliau, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain, fa idza kharajna min 'indihi 'afasna al azwaj wal aulad wad dhayi'at nasina katsiran. Kita bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenang hati kita, fokus kepada akhirat. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan surga dan neraka, seakan-akan surga dan neraka kita bisa lihat dengan mata kepala kita. Saking jelasnya penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saking hadirnya hati pada saat itu. Beda mungkin dengan sekarang, mungkin hadir hatinya, mungkin hadir matanya menghadap saya, tapi kadang-kadang main handphone, nonton TikTok. Tidak sedikit itu orang hadir di majelis ilmu, nonton tante-tante joget, hadir di majelis ilmu. Nggak sedikit. Bahkan jangan di masjid ini, di Masjidil Haram ada orang seperti itu. Saking bahayanya godaan di zaman sekarang. Maka beliau seperti melihat surga dan neraka di hadapan beliau. Saking jelasnya penjelasan Rasulullah SAW, saking khusyuknya hati mereka. Akan tetapi ketika kita keluar dari majelis Rasulullah SAW, bertemu anak, bertemu istri, mengerjakan pekerjaan duniawi, kita banyak lupanya, tidak sekhusyuk ketika kita di masjid. Nah, ini kan menunjukkan turun. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, wallahi inna lanash'uru mithla dhalik. Demi Allah kami pun merasakan seperti itu. Lihat, sekelas Abu Bakar As-Siddiq merasakan turunnya iman. Pergilah mereka berdua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menceritakan apa yang mereka rasakan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? In tadumuna ala ma takununa indi lasafahatkumul malaikah fi turukikum wa ala furushikum. Jikalau kalian sebagaimana ketika bermajlis di hadapanku, selalu imannya khusyuk, imannya tinggi, maka niscaya para malaikat akan menyalami kalian saat kalian tidur di rumah kalian, saat kalian berjalan di jalan-jalan kalian. Kenapa? Karena berarti statusnya sama.
imannya selalu tinggi seperti malaikat kalau begitu. Tetapi kata Rasulullah SAW tidak demikian. Kita naik turun. Jadi turun itu sebuah keniscayaan. Ya, walakin ya Hanzalah sa'ah fasa'ah. Akan tetapi wahai Hanzalah, kadang kita fokus di kajian, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul, menimba ilmu. Kadang kita fokus pekerjaan-pekerjaan dunia kita, bergaul dengan anak istri, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dunia kita untuk menghasilkan rezeki agar kita bisa beribadah kelak. Jadi turun itu sebuah keniscayaan. Turunnya iman, berkurangnya iman, sebuah keniscayaan. Disinilah pentingnya pembicaraan istiqamah. Ini poin pertama. Karena iman naik turun, dan turun sebuah keniscayaan. Yang kedua, pentingnya pembicaraan tentang istiqamah karena terkhusus di zaman sekarang sangat mudah mendapatkan godaan. Ya, terkhusus di zaman sekarang sangat mudah mendapatkan godaan. Saya pernah mendengar ceramah Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Kita di zaman yang kita mendapati, melihat, mendengar keburukan sangat mudah, tidak seperti di zaman-zaman dahulu. Semua informasi-informasi yang sampah, baik itu yang didengar, yang dilihat, sangat mudah kita mengaksesnya melalui media sosial. Makanya nih mbah-mbah saya yang hadir di sini, yang tidak punya media sosial, yang pakai handphonenya mono, tidak ada internetnya, yang kalau kucing dilempar kucingnya mati, bersyukurlah. Ya, ini saya pribadi kalau seandainya bukan untuk dakwah, sudah cabut saya dari media sosial. Ya, berat, kadang turun iman, susah sekali untuk lepasnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati sebuah zaman yang kita bisa menonton, mendengar keburukan dari ujung dunia sampai ujung dunia lain. Keburukan terkumpul semua di media sosial. Tidak pernah ada zaman seperti zaman kita. Makanya pembicaraan tentang istiqamah sangat penting di zaman sekarang. Terutama habis 2 tahun digempur dengan COVID, susah untuk mengembalikan jiwa hadir di majelis ilmu, kajian offline. Salah satu tugas terberat para ustadz sekarang adalah mengeluarkan ikhwah dan akhwat untuk hadir ke majelis ilmu, narik lagi mereka ke masjid-masjid. Paling susah sekarang karena keenakan di rumah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab yang kedua. Saking banyaknya tersebar godaan-godaan dan keburukan-keburukan yang tidak pernah ada penyebarannya seperti di zaman kita sekarang ini, karena media sosial cuma ada di zaman kita. Maka penting sekali untuk membicarakan tentang istiqamah di zaman penuh godaan. Itu 2 poin mengapa pembicaraan ini penting, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Poin yang ketiga adalah dilihat dari keutamaan istiqamah, maka kita dapati bahwa istiqamah pembicaranya penting karena hanya orang yang istiqamah yang mendapatkan husnul khatimah, nikmat terbesar yang pernah Allah berikan kepada seorang hamba di atas muka bumi ini, yaitu husnul khatimah. Mati dalam keadaan beribadah kepada Allah. Tidak ada nikmat terbesar yang pernah Allah berikan
di atas muka bumi ini yang lebih besar dibandingkan husnul khatimah? Mau apa? Kekayaan, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, kiloan, kilauan, kalah dengan husnul khatimah. Mati saat beribadah, mati saat baca Quran seperti Utsman bin Affan, mati saat sholat seperti Umar bin Khattab, mati saat berperang, mati saat beribadah, mati saat berdakwah, mati saat bersedekah, mati saat berinfak, mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu hanya didapat bagi orang yang istiqamah. Allah berfirman di dalam surat Fussilat ayat 30 dan surat Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka akan turun para malaikat dari langit memberitahukan, janganlah kalian takut, bergembiralah kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, para ulama tafsir menafsiri ini adalah saat sakaratul maut, dia diberikan kabar gembira mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Sebabnya istiqamah. Di dalam ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka di akhirat tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Rasa takut menghadapi kehidupan setelah kematian, rasa sedih meninggalkan keluarga, anak dan istri tidak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini letak pentingnya istiqamah. Maka sekali lagi saya tekankan, tidak ada nikmat terbesar yang pernah Allah berikan di dunia kepada seorang hamba dibandingkan husnul khatimah. Maka berusahalah menggapai itu dengan apa? Dengan istiqamah. Di sini letaknya, pentingnya istiqamah. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Poin pertama yang akan kita bicarakan tentang istiqamah adalah makna istiqamah, baik secara bahasa ataupun secara istilah syariat. Yang pertama yaitu secara bahasa. Al-istiqamah, kata Imam Al-Jurjani rahimahullah dalam kitab beliau At-Ta'rifat, diddul li'wijaj wal inhiraf. فالشيء المستقيم هو المعتدل الذي لا اعوجاج فيه. Yang namanya istiqamah adalah kebalikan dari bengkok dan menyimpang. Maka sesuatu yang istiqamah adalah sesuatu yang lurus, tidak ada bengkoknya, tidak ada penyimpangannya. Ini istiqamah secara bahasa. Kebalikan dari bengkok dan kebalikan dari menyimpang. Maka sesuatu yang istiqamah adalah yang lurus, tidak ada penyimpangan, tidak ada belokan. Adapun istiqamah di dalam terminologi syar'i, ini perhatikan baik-baik. Istiqamah di dalam terminologi syar'i kita ambilkan dari perkataan para ulama, di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, wafat pada tahun 676 Hijriah, yang bernama Yahya bin Sharaf, kunyahnya Abu Zakaria, dipanggil Imam Nawawi karena lahir di desa Nawa, salah satu desa yang berada di Hawaran di negeri Suriah. Jadi beliau asalnya di negeri Suriah. Beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, qala al-ulama ma'na al-istiqamah luzumut ta'ah.
lillah. Artinya makna istiqamah adalah selalu di dalam ketaatan kepada Allah, baik itu mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Ini makna istiqamah, luzumut ta'ati lillah, mengerjakan, selalu melazimi ketaatan kepada Allah. Ketaatan ada dua macam, Pak. Mengerjakan kewajiban seperti mendirikan sholat, puasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, menunaikan haji bagi yang mampu, berbakti pada orang tua, berbuat baik kepada tetangga, memuliakan tamu, membantu orang, bersedekah, dan seterusnya. Baca Quran, berdoa, berzikir. Ini namanya mengerjakan kewajiban atau perintah. Yang kedua, menjauhi larangan, menjauhi kesyirikan, menjauhi pembunuhan, menjauhi perzinahan, mencuri, memalsukan, menipu. Ini namanya menjauhi yang dilarang. Itu namanya ketaatan. Nah, istiqamah artinya adalah melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melazimi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkataan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Perkataan dari Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Di dalam kitab beliau yang fenomenal Jami'ul Ulum wal Hikam, Syarh 50 haditsan min Jawami'il Kalim. Beliau mengatakan al-istiqamah huwa ad-dinul qawim min ghairi ta'wijin anhu yamnatan wala yasratan. Wa yashmalu dhalik fi'lu at-ta'ati kulliha adh-dhahirati wal batinah wa tarkil manhiyati kulliha. Istiqamah adalah mengerjakan ajaran agama yang lurus, tanpa belok ke kanan, tanpa belok ke kiri. Dan ini mencakup seluruh perbuatan ketaatan kepada Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah istiqamah. Ya. Jadi istiqamah mudah, mengerjakan ketaatan, menjauhi larangan, dan itu dikerjakan selalu sampai mati. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan ibadahilah Rabbmu sampai datang keyakinan. Ini disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hijr ayat 99. Ibadahilah Rabbmu sampai datang keyakinan. Keyakinan yang dimaksud apa? Kematian. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian ahli tasawuf. Keyakinan yang dimaksud adalah ma'rifat. Kalau sudah ma'rifat kepada Allah, maka solatnya enggak. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Kalau sudah yakin hakikat ma'rifat, maka tidak sholat lagi boleh. Enggak. Keyakinan yang dimaksud di sini, kata Al Hasan Al Basri, adalah kematian. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kematian. Ini dalil tentang wajibnya istiqamah. Surat Al-Hijr ayat 99. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 102. Ini dalil juga wajibnya istiqamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dalil wajibnya istiqamah, surat Ali Imran ayat 102. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalau sudah kita pahami makna istiqamah. Jadi apa tadi makna istiqamah? Selalu mengerjakan ketaatan. Baik itu mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Itulah makna istiqamah. Selalu, ingat ada kata-kata selalu.
selalu, baik di hadapan khalayak ramai atau saat sendirian, ya, ataupun di tengah kota atau di dalam hutan, istiqamah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan, atau saat mukim atau saat safar, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Ini namanya istiqamah. Istiqamah mempunyai dua rukun. Rukun istiqamah ada dua. Tidak akan sempurna istiqamah seseorang kecuali dengan mengerjakan dua rukun tersebut. Sebagaimana sholat tidak akan sempurna tanpa mengerjakan rukun sholat. Di antaranya rukun sholat adalah membaca surat Al-Fatihah. Tidak akan sempurna sholat seseorang tanpa baca surat Al-Fatihah. Tidak akan sempurna istiqamah seseorang tanpa mengerjakan rukun. Ya, rukun istiqamah apa? Satu, berjalan di jalan yang ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjalan di jalan yang benar yang ditunjuki oleh Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan bisa orang istiqamah kalau jalannya salah. Tidak akan orang bisa istiqamah kalau jalannya menyimpang. Nggak bisa. Harus di jalan yang benar. Rukun yang kedua adalah selalu berjalan di jalan yang benar tersebut. Bedanya rukun yang pertama dan rukun yang kedua ada pada kata selalu. Selalu berjalan di jalan yang benar sampai mati. Ini rukun istiqamah yang kedua. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini rukun yang pertama. Berjalan di jalan yang benar. Makanya kalau ada orang yang mulai istiqamah, yang asalnya selalu duniawi pikirannya, mulai dia istiqamah, pikirannya cuma ingin selamat di akhirat, maka dia harus mencari jalan yang benar. Jangan sampai salah jalan. Kalau salah jalan pasti balik lagi nanti, kembali kebiasaan awalnya. Saya beri contoh. Suatu saat saya berjanjian dengan seorang ibu-ibu bersama suaminya, dan ibu ini mantan public figure, artis advertising yang suka kita lihat di jalan-jalan, foto-fotonya buka aurat. Orang itu. Kemudian janjian dengan suaminya di sebuah rumah makan, beliau cerita, saya dulu Ustaz mulai mengenal dakwah sunnah. Penampilan bercadar, kemudian pakai sarung tangan, langsung ketat, sampai saya dituduh teroris oleh kawan-kawan. Akhirnya kawan-kawan saya satu persatu mundur teratur. Akhirnya saya sendirian. Akhirnya saya salah kembali bergaul. Akhirnya kembali lagi ke dunia saya yang dulu. Dunia kelab malam, dunia buka aurat, dunia minum-minuman khamar, minuman-minuman keras. Kembali lagi. Subhanallah. Ini kalau salah jalan seperti itu. Makanya orang jalannya benar, dan tidak ada jalan yang benar kecuali yang ditunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menggaris dengan tangan beliau di tanah, satu garis lurus. Sallallahu alaihi wasallam bersabda,
hadza sabilullahi mustaqiman, ini jalan Allah yang lurus. Thumma khatta an yamini wa shimali, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menggaris sisi kanan sisi kiri dari garis tadi, garis. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadhihi subul laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Ini adalah jalan. Tidak ada jalan yang di sini kecuali ada syaitan yang mengajak kepadanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah. Berarti jalan yang lurus cuma satu, tidak berbilang. Maka itulah rukun istiqamah yang pertama, berada di jalan yang benar. Kalau seorang ingin istiqamah ada di jalannya Allah, jalannya Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan menyerahkan diri kepada Allah, beragama Islam. Artinya selalu berjalan di jalan yang benar. Itulah rukun istiqamah. Ya, nah disinilah pentingnya mengapa kita dakwah sunnah sering mengajak, ayo nuntut ilmu, ayo hadir majelis ilmu. Ini kajian, saya jauh-jauh dari Banjarmasin datang ke sini ingin mengadakan kajian saja, tidak ada yang lain. Apa sebabnya? Kenapa ustaz-ustaz dakwah sunnah sering sekali suka sekali mengadakan pengajian ilmiah? Apa sebabnya? Agar bisa istiqamah. Karena rukun istiqamah adalah berjalan di jalan yang benar. Kita tidak akan pernah tahu jalan yang benar kecuali dengan belajar. Tidak pernah tahu jalan Al-Quran, jalan hadis kecuali dengan belajar. Duduk di majelis ilmu. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah penyakitnya sekarang adalah kadang sebagian orang sudah ngaji sekali, 2 kali, 3 kali, mulai dekat dengan ustadznya, malas duduk pengajian. Ya, merasa sudah tahu semua, merasa sudah jadi kawan ustadz. Ini penyakit. Ya, maka tidak bisa kita istiqamah tanpa belajar ilmu agama. Tanpa belajar ilmu agama, maka belajarlah, sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Dan saya pesan nih Pak, khusus untuk belajar ya. Ini kan dari bapak-bapak ada yang kenal dakwah umur 30-an ke atas. Betul apa betul? Betul. Ada yang umur bahkan 50-an. Masih mending ada yang umur 20-an atau belasan. Maka saya pesan, nuntut ilmulah yang sistematis. Belajarlah yang benar-benar orang ingin belajar agama. Kalau seperti saya datang sekarang ini hanya kajian umum, hanya kajian tematik, ini hanya ngompor-ngomporin saja, manas-manasin. Adapun ingin ilmu yang mendasar, yang mumpuni, maka dari kajian yang rutin, baca kitab, ini ilmu yang ingin mendasar. Bagus kajian umum seperti ini, bagus untuk motivasi, untuk menumbuhkan semangat lagi, untuk mengenal antara ikhwah dengan ikhwah. Oh kamu tinggal di mana? Oh saya di Tanjung Perak. Oh ini saya di Gresik. Kenal satu dengan yang lainnya. Tapi untuk dasar ilmu maka tidak di sini tempatnya, tetapi di majelis-majelis ilmu yang walau kecil sedikit. Dia mempelajari hadis arba'in dari awal sampai akhir dengan penjelasan ustadz yang mendatangkan. Ustadz tidak perlu ustadz yang followersnya banyak, jutaan-jutaan, ustadz terkenal, nggak usah. Ustadz yang penting dia pintar berbahasa Arab, sudah ngaji, sudah di pesantren, suruh
ngajarin kita, duduk privat sama kita. Nah, saya sedikit ini menyimpang dari istiqamah. Untuk menumbuhkan menuntut ilmu agama ada dua cara. Ada kebanyakan orang bingung, Ustaz, saya sudah istiqamah, saya sudah ikut kajian. Coba antum hitung sekarang diri antum yang sudah lama kenal dakwah. Berapa tahun kita kenal dakwah? Berapa ustaz sudah kita hadiri? Tapi merasa ilmunya mumpuni enggak? Enggak kan? Karena keliru dalam menimba ilmu agama. Itu masalahnya. Karena tidak sistematis dalam menimba ilmu agama. Coba berapa puluh tahun kita hadir di majelis ilmu? Karena keliru. Tidak ada ilmu yang mendasar yang kita pahami. Tidak ada kitab yang pernah kita selesaikan. Karena kajiannya cuma kajian umum, tematik. Maka saya berpesan, jangan malas kajian rutin bersama Ustaz. Yang baca kitab, caranya ada dua. Dilihat, Bapak, saya ini Ustaz sudah tua. Saya ingin menimba ilmu agama hanya untuk keperluan saya nanti kelak berhadapan dengan Allah, kemudian menjadi kepala keluarga, agar bisa bimbing anak-anak saya sedikit-sedikit. Maka caranya mudah, cuma belajar rukun iman, rukun Islam. Tetapi yang benar-benar intensif, bukan cuma menghafal rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5, ini selesai. Tidak. Contoh belajar rukun iman tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti iman? Apa arti Allah? Apa arti rukun iman? Kemudian beriman kepada Allah, apa maknanya? Ada 4 unsurnya. Mengimani keberadaan Allah, mengimani kuasa, mengimani Allah memiliki nama-nama yang khusus, sifat-sifat yang mulia dengan dalil-dalilnya. Apa yang membatalkan keimanan? Ini yang menjadikan orang berilmu agama mumpuni. Ini yang menjadikan dia pulang ke rumahnya punya bekal ilmu untuk anak istrinya. Dan itu tidak perlu mendatangkan ustadz dari Banjarmasin. Kata banyak. Ya. Maka saya katakan, kalau kapasitas bapak, ibu ingin jadi pemimpin rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak saja, ya, maka cukup belajar rukun Islam, rukun iman. Kemudian yang kedua, pelajari ilmu tuntutan agama untuk keperluan pekerjaan yang kita kerjakan sekarang. Saya sebagai pengusaha, Ustadz, oh berarti belajar tentang ilmu usaha dalam agama Islam. Yang ketiga, pelajari bekal-bekal untuk berhadapan dengan Allah, amalan-amalan. Itu aja, 3 saja. Pelajari rukun Islam, rukun iman. Kemudian pelajari apa yang kita perlukan di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Yang ketiga, pelajari amalia sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah, pelajari 3 itu aja. Kalau statusnya nanti pulang hanya sebatas suami, sebatas ibu, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sudah, itu aja. Tidak usah, karena kita tidak bisa maksa orang harus jadi santri, nggak bisa. Nah, beda hal kalau seandainya saya ingin belajar ilmu agama, Ustadz, karena saya ingin menjadi penuntut ilmu, saya ingin jadi pendakwah, ustadz, pengajar. Nah, ini ada metode tersendiri. Seperti misalkan belajar ilmu akidah, maka dia berarti dari belajar ilmu matan-matan akidah, matan usul salasa, 3 landasan pokok ajaran Islam. Naik al-qawaidul arba', 4 kaedah memahami tauhid dan syirik. Naik kitab tauhid, mengenal tauhid dan jenis-jenis kesyirikan secara rinci.
naik lagi Abdul Islam atau Kasyfus Syubuhat, pembatal-pembatal keislaman, kemudian Kasyfus Syubuhat, membongkar syubuhat-syubuhat argumentasi orang-orang yang penuh dengan kesyirikan, naik lagi kepada akidah wasitiyah, naik kepada akidah tahawiyah, akidah safariniyah. Ini kalau dia ingin jadi, ini yang ngajar nih sekarang. Kalau belum belajar itu jangan ngajar ente, apalagi nggak bisa bahasa Arab. Jangan ngajar, tahu diri. Yang berhak ngajar yang pernah bersimpuh di hadapan syekh. Capek dia bersimpuhnya, ngantuk belasan tahun, puluhan tahun. Ya, nah ini kalau jadi ingin jadi pengajar, pendakwah, ustadz, guru di pesantren, caranya seperti itu. Itu baru urusan akidah, belum urusan hadis. Dimulai dari mempelajari hadis Arba'in Nawawi, bukan cuma menghafal, tapi pelajari satu-satu kalimatnya, apa hukum-hukum darinya. Baca kitab syarahnya, naik setelah itu ke Umdatul Ahkam, menaik setelah itu ke Bulughul Maram, dan seterusnya. Itu kalau jadi pendakwah. Nah, saya yakin sebagian besar bapak yang hadir nomor 1 atau nomor 2? 1. Belajarlah seperti itu, Pak. Sekarang lulusan pesantren banyak, panggil, ajari kami, panggil di rumah. Untuk satu keluarga aja. Setiap pekan sekali aja, setengah jam aja. Hari Kamis kah sore, hari Jumat kah sore, hari Sabtu kah sore. Panggil, Ustaz, ajarin kami satu keluarga, Ustaz. Ini bukunya, Rukun Islam, Rukun Iman. Itu akan mendatangkan ilmu yang benar-benar mumpuni. Tidak mudah nanti tergoyah-goyah. Datang syubhat begini, Ustaz, ini gimana Ustaz? Saya sering sekali dapat WA, Ustaz, ini ada syubhat Ustaz, tolong bantah ya Ustaz. Enak sekali ente. Kok saya, kamu yang nonton, kok saya yang harus bantah? Ya, coba tanya pada diri sendiri, sudah berapa tahun, pirang tahun, ya, belajar dakwah sunnah, duduk di majelis ilmu sudah berapa tahun? Lalu ilmu yang mumpuni dapat atau tidak? Maka kalau tidak dapat, berarti harus berubah cara belajarnya. Dan ini adalah senggolan bagi yang hadir di majelis ilmu. Kalau cuma kajian umum, kajian rutinnya nggak pernah hadir, ya, nggak akan dapat manfaat banyak. Dan ingat, ilmu yang mumpuni bukan nonton video YouTube short 1 menitan, reels di Instagram 1 menitan, enggak. Itu cuma kata-kata motivasi. Itu cuma apa? Kata-kata motivasi. Kalau ingin berilmu yang benar, mumpuni, tidak mudah terombang-ambing dengan godaan syahwat syubhat, maka belajar yang sistematis. Baik dengan cara yang pertama atau cara yang kedua. Bisa dimaklumi ini Bapak Ibu? Baik. Kembali kita ke masalah istiqamah. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang selanjutnya yang berkaitan dengan istiqamah, kalau tadi sudah 2 poin kita bahas, poin yang selanjutnya, poin yang pertama adalah pengertian istiqamah. Poin yang kedua adalah rukun istiqamah. Poin yang ketiga yaitu penting perumpamaan istiqamah. Terutama di zaman sekarang, hadis ini benar-benar seperti menggambarkan zaman sekarang. Perumpamaan istiqamah. Saya bacakan hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqiman." Allah membuat perumpamaan jalan yang lurus, jalan yang istiqamah. Wa ala jambai sirat surani fihima abwabun mufattahah.
Dan di samping-samping jalan, ini jalan lurus tadi ya, ini bayangkan antum ya, imajinasikan dalam pikiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jalan yang lurus, di samping-samping jalan ada pagar-pagar. Di dalam pagar-pagar tersebut ada pintu-pintu yang terbuka. Ingat, pintunya terbuka, tidak ada daun pintunya, pintunya terbuka. Wa 'alal abwab suturun murkhat. Di pintu tersebut ada horden, kain yang dijulurkan dari atas ke bawah. Berarti tidak ada kuncinya pintunya, tidak ada daun pintunya. Ada horden yang dijulurkan dari atas ke bawah. Wa 'ala babis sirat da'in yaqulu ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an. Dan di pintu ya, pintu jalan tadi ada seorang penyuruh yang mengatakan, wahai manusia, masuk kalian ke jalan, masuk kalian ke jalan seluruhnya. Wala tatafarraju, dan jangan kalian keluar dari jalan ini, jangan keluar dari jalan ini. Wada'in yad'u min jawfis sirat, dan ada seorang penyeru dari dalam jalan tersebut menyeru juga, ayo masuk ke dalam, ayo masuk ke dalam. Paham sudah ya? Fa idza arada an yuftaha syai'an min tilkal abwab qala wayhaq la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Jika ada orang mulai mau membuka tadi, karena manusia ini kan penuh dengan keingintahuan. Ada berita apa viral, dibuka. Ada berita apa viral, dibuka. Diikutin, bahkan mengikutin yang tidak perlu, bahkan cenderung dosa. Ya aneh kadang-kadang, ngikutin yang tidak perlu dan cenderung dosa. Yang diikuti tidak tahu soleh atau tidak soleh, dan itu nanti penyesalan di hari kiamat. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah indahnya aku, coba kalau di dunia aku tidak jadikan si fulan sebagai teman dekatku yang aku ikuti. Nih, ini nasihat untuk yang sering ngikutin yang viral. Sedikit viral diikutin, sedikit viral diikutin. Orang beriman nggak begitu. Ya, maka mulai ada yang buka. Kan nggak ada daun pintunya, nggak ada pintunya, nggak ada kuncinya. Cuma ada apa tadi? Horden. Dia mulai membuka. Saat mau membuka, tadi si penyeru yang ada di dalam jalan tadi mengatakan, celaka engkau, jangan buka. Jika engkau buka, pasti terperosok. Pelajarannya apa para ikhwah? Hati-hati, jangan ngulik-ngulik di media sosial. Kalau ngulik-ngulik pasti terperosok dalamnya, pasti. Yang dekat-dekat dengan maksiat pasti terperosok ke dalamnya. Yang berteman dengan ahli maksiat, tidak mengerjakan ketaatan, melanggar larangan, pasti ikut-ikutan. Ada pepatah Arab mengatakan, as-sahibus sahib, teman itu yang menarik. Kita tahu, kita tanya aja, Ustadz ini bagaimana keadaannya? Lihat temannya, lihat saja temannya. Siapa temannya? Pasti satu kolam, satu pemikiran. Itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur amman yukhalil. Seseorang sesuai dengan kebiasaan temannya, maka dilihat dengan siapa dia berteman. Maka jangan asal buka, karena kalau kebuka pasti terperosok. Jangan asal ngulik-ngulik, kalau sudah dilihat pasti masuk, pasti masuk. Ya, ini para ikhwan dirahmati Allah. Jika engkau buka, maka pasti masuk. Wassiratu al-Islam. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan, jalan tadi itulah Islam. Pagar tadi, kan ada pagar, itulah batasan-batasan Allah.
Pintu-pintu yang terbuka tadi yang cuma ada horden, itulah keharaman-keharaman dari Allah. Wa dzalika ad-da'i ala rasis sirat kitabullah azza wa jal, wa ad-da'i min fawqis sirat wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Dan penyeru yang ada di dalam jalan tadi itu adalah Al-Qur'an. Maka orang yang dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, niscaya tidak akan pernah menyimpang dari jalan yang lurus. Dan penyeru yang ada di dalam sirat juga, itulah hati kecil kita. Maka kalau seandainya Bapak Ibu bingung, ini saya boleh ngerjakan atau enggak, Ustadz yang ditanya enggak ada, tanyain hati kecil kita. Kalau sudah tidak nyaman, pas tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, istafti qalbak, tanya kalbumu yang paling dalam, yang masih sehat. Kalau sudah tidak nyaman, pasti dosa. Al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta an yattali alaihin nas. Dosa adalah yang membuat hatimu tidak tenang dan engkau benci dilihat oleh manusia melakukan itu. Itu pasti dosa. Nah, itulah perumpamaan istiqamah. Berdasarkan perumpamaan istiqamah ini, Pak, berarti istiqamah sulit. Kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Yang tahu jawabannya saya kasih hadiah. Nah, tujuannya adalah biar saya minum. Ah, kenapa istiqamah sulit? Godaan banyak, fitnah banyak. Saya akan bilang siapa yang jawab saya kasih hadiah, mau benar atau mau salah. Nah, lihat gambaran dalam hadis tadi. Mengapa istiqamah sulit? Nah, karena enggak dilihat dari hadis tadi. Ada jalan, ada pagar, ada pintu. Saya kasih clue, pintu. Enggak. Karena pintunya tidak tertutup, berarti bermaksiatmu mudah. Coba. Sifat sholat dalam syariat Islam. Jihad, monggo. Karena bermaksiat apa? Mudah. Apa gambarannya mudah? Pintunya tidak ada kuncinya, cuma ada apa? Horden. Sekali buka atau terpertapa angin kelihatan maksiatnya. Jazakallah khair. Apalagi di zaman sekarang, tinggal klik, bisa nonton porno yang paling buruk, tinggal satu klik. Bisa nonton goyangan yang paling jelek, padahal istri bisa dilihat. Ini enggak digerayangi, ini enggak bisa dilihat, enggak bisa diapa-apain, cuma bisa dilihat. Istiqamah sudah, apalagi tadi? Perumpamaan istiqamah sudah. Yang keempat, penting
pentingnya istiqamah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, keutamaan istiqamah adalah satu, ini poin yang keempat, keutamaan atau pentingnya istiqamah. Yang pertama yaitu siapa yang istiqamah di dunia, maka istiqamah pula dia di akhirat. Sebesar keistiqamahan dia di jalan Allah di dunia, sebesar itu pula keistiqamahan dia berjalan di atas sirat kelak di akhirat. Yang mana gambaran sirat lihat gambaran sirat yang kelak semua dari kita akan mendatanginya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 71-72, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jathiyya. Yang artinya tidak ada di antara kalian semua dari kita kecuali akan mendatanginya. Nya di sini sirat. Sirat adalah sebuah jembatan terbentang di atas neraka jahanam. Jembatannya bagaimana? Disebutkan dalam beberapa hadis sahih riwayat Muslim, dahdun mazillah, becek menggelincirkan, dua sifat. Yang ketiga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ahaddu minas sayf, lebih tajam daripada pedang. Yang keempat dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, adaqqu minasyar, lebih tipis daripada rambut. Makanya orang-orang tua dahulu menggambarkan seperti rambut dibelah 7. Itu maksudnya seperti hadis ini, lebih tipis dari rambut, becek, licin, tajam daripada pedang, kemudian lebih tipis daripada rambut. Kemudian yang kelima, wa fi hafataihi kalalib, ini jalan sirat yang becek, menggelincirkan, tipis, lebih tipis daripada rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang. Kemudian samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bihi, diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk mengait. Mahdusun najin wa mahdusun finnar, ada orang yang selamat tapi tercabik-cabik, dan ada yang tidak selamat karena dikait dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tambah lagi sifat yang keenam, gelap. Makanya salah satu amalan yang paling harus kita perhatikan adalah amalan yang pahalanya mendatangkan cahaya di hari kiamat. Karena jalan di atas sirat gelap. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, aina yakunun nas hina tubaddalul ardu ghairul ard was samawat? Di manakah manusia saat bumi diganti dengan bumi yang lain, langit disimpan, dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hum fil dhulmatin dunal jisr, mereka di atas sirat dalam kegelapan. Cahaya sesuai dengan apa, Pak? Bukan sesuai dengan rupa, warna kulit, kekayaan, harta, tahta, ya, sesuai dengan amal. Allah berfirman, undur ala qadri nurikum, silahkan jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki, dan cahaya sesuai dengan amal. Maka sebesar istiqamah seseorang di dunia, sebesar istiqamah dia di akhirat, di atas sirat. Sebesar penyimpangan dia ke kanan atau ke kiri, sebesar penyimpangan dia nanti di atas sirat. Sebesar jatuhnya dia di dunia, sebesar itu pula api yang akan menyambar-nyambarnya di akhirat saat berjalan di atas sirat. Ya, ini pentingnya istiqamah yang pertama.
sebesar istiqamah di dunia, maka sebesar itu pula istiqamah berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Tsumma yaridun nasun nara." Lalu orang-orang berjalan melewati neraka tersebut. Kenapa disebut neraka? Melewati sirat. Kenapa disebut melewati neraka? Karena siratnya di atas apa? Neraka. Tsumma yasduruna minha bi'amalin. Kemudian mereka berjalan sesuai dengan amal. Fa awwaluhum kalamhil barq. Maka orang yang paling pertama seperti kilatan petir, sesuai dengan amal. Tsumma karih, seperti aliran angin. Tsumma kahasnil faras, seperti orang berkuda. Tsumma karraqi fi rahlih, atau seperti orang naik onta. Tsumma kashaddir rijl, atau orang seperti berlari. Tsumma kamashi, atau orang berjalan. Sampai disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ada orang yang cahayanya sejempol kaki, yudhi'u marratan wa yatfa'u marratan, kadang hidup kadang mati. Fa idza adha'a qaddama qadamah wa idza atfa'a qama. Kalau sedang nyala, ini sejempol kaki, Pak, lihat kaki masing-masing itu, cahayanya cuma sejempol kaki. Itu pun hidup mati, hidup mati. Kapan hidup? Dia jalan, pas jalan mati, dia diam lagi. Samping-sampingnya besi bengkok mengait, jalannya licin, tajam, lebih tajam daripada pedang, tipis daripada rambut. Pemandangan yang sangat luar biasa. Orang kalau sudah mikir seperti ini, nggak penting berlomba-lomba dalam kekayaan dunia, nggak penting. Oh, itu teman kuliah saya, kok bisa sekarang dia punya rumah makan outletnya di Surabaya ada 20. Sudah bicarakan ini, nggak akan penting itu dunia semua itu. Rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari ini dimuliakan Allah. Lalu apa yang terjadi orang tersebut? Kadang dia bergelantungan dengan tangannya, kadang terbalik kakinya yang bergelantungan. Allah Akbar. Berat. Sebesar istiqamah seseorang di dunia, sebesar istiqamah dia jalan di atas siratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar terperosok dia ke dalam maksiat, sebesar itu pula terperosok dia bergelantungan di akhirat, di atas sirat. Itu licin, itu gelap. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqamah untuk sholat subuh berjamaah, karena pahala sholat subuh berjamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Basyiril masya'in fi dhulam bin nurit tam yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di dalam kegelapan menuju masjid-masjid, mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hati-hati subuh, Pak. Dan para ulama mengatakan, yaumuka ka jamarik, harimu seperti awalmu. Kita ingin tahu hari kita seharian ini penuh bagaimana, lihat awalan kita. Subuhnya bisa jawab azan subuh enggak? Bisa sholat qobliyah 2 rakaat sebelum subuh enggak? Bisa sholat subuh berjamaah enggak? Harimu seperti awal harimu. Kita ingin tahu hari kita ini satu hariannya bagaimana, lihat awalnya. Dan ada faedah menarik dari Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seharian dicukupkan oleh
4 rakaat itu adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat sholat subuhnya. Seperti yang kita ungkap tadi, ingin tahu nasib kita seharianan, lihat awal hari kita. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat subuhnya. Itu 4 rakaat yang dimaksud. Ini keutamaan yang pertama, Bapak Ibu saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa in kathurat huna qawiyat fakadzalika hiya hunak wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Artinya, sekuat kamu berjalan di atas sirat di dunia, sekuat itu pula engkau akan istiqamah berjalan di atas sirat di akhirat kelak. Keutamaan istiqamah yang kedua, yaitu terjaga dari orang yang istiqamah senantiasa terjaga dari godaan. Godaan ada 2 macam, Pak. Perhatikan baik-baik. Dan syaitan tidak peduli dari mana dia mengganggu salah satu dari 2 godaan tersebut. Kira-kira mana manusia yang paling lemah dari 2 godaan ini, dia akan ganggu. Kalau dua-duanya lemah, dia akan ganggu dengan dua-duanya. Apa 2 godaan tersebut? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahafan min Masaidi Syaitan. Beliau mengatakan al-fitnatu naw'an. Godaan ada 2 macam. Wa hiya a'zamul fitnatain. Yang pertama, godaan syubhat, hal yang samar-samar dalam agama, meragukan validitas Al-Quran, meragukan syariat Islam, meragukan Allah, meragukan kenabian Nabi Muhammad SAW. Ini syubhat. Meragukan ajaran Islam, mendebat selalu ajaran Islam. Adapun orang beriman enggak begitu. Orang beriman itu akalnya dia gunakan untuk memahami Al-Quran, bukan untuk mendebat Al-Quran. Saya beri contoh ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang beriman, dia fungsikan akalnya untuk memahami. Katakanlah wahai Muhammad, Allah ahad, tunggal. Apa makna tunggal? Satu-satunya yang berhak diibadahi, satu-satunya yang mengatur, mencipta, berkuasa, satu-satunya yang memiliki nama-nama yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Memahami yang makhluk seluruhnya berhajat kepadanya, itu as-samad. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, berarti tidak perlu anak, tidak perlu istri. Itu fungsi orang beriman dengan akalnya memahami Al-Quran. Orang yang kena syubhat enggak. Masa sih Allah ahad? Nah itu, paham bedanya sekarang? Masa sih Allah samad? Masa sih Allah lam yalid wa lam yulad? Paham bedanya sekarang? Bagaimana cara memahaminya? Beda satu dengan yang lainnya. Paham ya? Paham. Fitnatus syubuhat ujungnya mengakibatkan kepada kekufuran, kesyirikan, kemunafikan akbar. Meragukan Al-Quran, yang katanya boleh kumpul kebo, bahkan itu disertasi S3.
meragukan validitas Al-Quran. Al-Quran bukan kitab suci, akan tetapi dia adalah sastra Arab, bukan firman Allah. Meragukan syariat Islam cocok sampai hari kiamat. Khomer itu kan diharamkan karena di Arab panas. Khomer panas, panas tambah panas menjadi mati, pantas diharamkan. Tapi kalau di kutub selatan dingin, khomer boleh. Nah, ini namanya apa? Syubuhat. Dan ini a'zamul fitnatain, godaan paling berbahaya. Kemudian yang kedua, wa fitnatus syahawat, godaan yang kedua syahwat. Syahwat terhadap harta, syahwat terhadap tahta, syahwat terhadap wanita. Syahwat apa? Kalau orang tergoda syahwat, dia melakukan dosa besar, zina, korupsi, setoran. Nah, ini saya singgung masalah setoran nih. Kadang-kadang untuk dapat tanda tangan harus bayar ratusan juta. Betul apa betul? Itu maksudnya godaan syahwat. Pungutan-pungutan liar. Satu kertas kadang-kadang harganya puluhan juta. Kalau enggak keluar izinnya. Betul apa betul? Itu syahwat, bukan syubhat. Syahwat harta, tahta, wanita. Syubhat penyebabnya adalah taqdimul aql ala syara', mengedepankan akal dibandingkan syariat. Itu syubhat. Kenapa LGBT haram? Itu kan hak asasi manusia. Lebih mengedepankan akal dibandingkan syariat. Ini kan Allah yang salah. Raga saya saja yang maskulin, padahal isinya feminin. Raga saya saja susilo, padahal isinya susilowati. Ya mohon maaf yang bernama susilo ya. Paham ini para ikhwan? Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat, mengedepankan akal dibandingkan syariat. Syahwat taqdimul hawa 'alal 'aqli wasyara', lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan syariat dan akal. Zina, apa untungnya? 5 menit 10 menit selesai. Tapi setelah itu takut bermasalah, jangan-jangan kena AIDS, takut ketahuan. Hanya lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat dan apa? Dan syariat. Nah, ini pada ikhwan. Nah, orang kalau istiqamah akan terjaga dari godaan ini. Godaan syubhat dan syahwat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Contoh misalkan fitnatus syubhat, syahwat. Syubhat sudah saya banyak contohkan tadi. Ya. Fitnatus syahwat, harta. Jadi Rasulullah sudah bilang akan datang suatu masa ya'ti 'alan nasi zaman. Akan datang suatu masa pada manusia la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Orang tidak peduli apa yang dia dapat dari duit, harta, apakah halal apakah haram. Bahkan yang penting sudah saya pegang, ini yang halal. Ada kaidah dari Gresik kemarin sudah saya katakan, al halal ma kanat fil yad wal haram ma qalla fil yad. Yang halal kalau sudah sampai tangan, pokoknya kalau sudah sampai tangan halal. Sampai tangan. Ada orang yang punya pokoknya kalau sudah sampai tangan, masuk kantong, transfer ke rekening, halal. Bodoh amat caranya bagaimana.
zaman sekarang godaan syubhat, godaan syahwat perempuan. Allahu Akbar. Dan khusus untuk laki-laki, jangan main-main dengan godaan perempuan, karena kita semua lemah. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Mau ustadznya hafal Quran, ustadznya hafal hadis, lulusan Madinah, doktor, profesor, kalau sudah di hadapan perempuan pasti lemah, melempem seperti kerupuk air. Ya, hati-hati. Ada WA sampai ke saya, Ustadz, saya janda kaya, tidak punya anak, ya. Dengan siapakah saya harus menikah, Ustadz? Jangan pernah dijawab. Kalau mau menikahinya, ini berbicara sesuai dengan pengalaman. Tidak akan pernah kuat, dan itu yang ditunjuki dalam Al-Quran. Wa khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Lihat tafsiran para ulama salaf. Apa arti lemah? Kata Imam Mujahid, fi amrin nisa, lemahnya lelaki di hadapan perempuan. Yadhhabu aqluhu indahunna, pasti hilang akal laki-laki kalau sudah di hadapan perempuan. Siapa saja orangnya. Mau ustadz kelihatan paling sangar, hilang akalnya di hadapan perempuan. Siapa saja. Jangan pernah main-main, kecuali kalau mau menikahinya. Kalau tidak, putus hubungan sama sekali. Hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apalagi di zaman sekarang, media sosial. Seperti saya bilang tadi, satu kali klik melihat goyangan super erotis merangsang dengan segala macam bentuk pantatnya. Ya, saya jujur sih, semua yang melihat media sosial pasti pernah melihat. Makanya saya katakan, mbah-mbah saya yang tidak punya media sosial bersyukur, nggak banyak pahala hilang. Karena lihat, maksiat sendirian itu penghapus pahala. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Thauban radhiyallahu anhu bercerita, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'lamakum aqwaman ya'tuna yaumal qiyamah bihathanatin amsali jibali tihamata bidan." Sungguh aku akan beritahukan kepada kalian orang-orang yang membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihamah. Gunung Tihamah adalah gunung-gunung besar di daerah Yaman. Rasulullah SAW berbicara ini agar para sahabat bisa membayangkan, oh itu gunungnya. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Lalu Allah jadikan pahala bergunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Habis pahalanya. Apa sebabnya? Thauban langsung bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim alaina, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami, terangkan keadaan mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak sadar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, mereka bukan ahli maksiat. Innahum min ikhwanikum, mereka adalah saudara seiman kalian, berarti orang beriman. Wa min bani jildatikum, mereka adalah manusia seperti kalian. Ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, salat malam, ahli salat malam. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah, tapi kalau saat bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar semua larangan-larangan tersebut. Maksiat saat sendirian penghapus pahala.
Dan ini Pak membuat orang kecanduan lebih dibandingkan kecanduan obat-obatan terlarang. Saya sering dapati itu. Pernah di sebuah kota saya kajian, anak muda setelah kajian langsung mendatangi sambil menangis, "Ustadz, sulit, yang Ustadz sebutkan tadi sulit, saya korbannya Ustadz. Saya punya hard disk, saya download 1 GB semua video porno. Lalu saya mendengar nasihat antum, tinggalkan itu karena Allah. Saya tinggalkan sepekan. Setelah sepekan saya download 20 GB. Sampai saya Ustadz nonton itu sampai nangis sambil istighfar. Syahwat. Ya, makanya paling laki-laki. Dan ingat Pak, ingat, jenggotmu tidak menjaminmu aman dari godaan perempuan. Jenggot panjangmu, celana di atas 2 mata kakimu tidak menjaminmu aman dari godaan perempuan. Ya, mau dia ustadz, panitia kajian, gak ada urusan. Kalau sudah terjerumus ke dalam cinta haram, pasti terjerumus. Dan ini pembicaraan berdasarkan pengalaman. Ya, jangan macam-macam. Imma kamu menikahi atau putuskan dengan sebenar-benarnya. Adapun putus cuma sekedarnya, ya, putus bohong-bohongan, afwan ukhti, sudah sholat subuh belum? Saya cuma mengingatkan, tidak usah dijawab, kita bukan mahram, gombal. Tidak ada. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, orang yang istiqamah senantiasa dia terjaga dari 2 syubhat ini, godaan syubhat dan godaan syahwat. Baik. Belum lagi Pak, anak-anak perempuan kita. Ini perhatikan nih, bapak-bapak mungkin hadir di majelis ini hari Ahad. Ingat anak perempuan kita. Di dunia anak muda, saya diberitahu juga oleh para anak muda, Ustadz, di dunia anak muda ada istilah real life dengan alter life. RL dengan IL. Real life mungkin di kehidupan nyatanya dia berjilbab, kalau sekolah dia berjilbab, oke. Tapi di kehidupan alternatifnya di dalam kamar, terutama anak perempuan yang sudah punya kamar sendiri, kalau orang tuanya diluaskan rezekinya, dibuatkan kamar sendiri, ada kamar mandi di dalamnya, internet 24 jam tanpa batas. Hati-hati, ada kehidupan yang bernama alternatif life. Mungkin dia jual dirinya, jual buah dadanya, jual pantatnya, dapat duit dari situ dengan media sosial. Hati-hati. Perhatikan anak-anak perempuan kita terutama dan keluarga perempuan kita. Yang laki-laki pasti bertanggung jawab pertama kali atas keluarga perempuannya. Yang laki-laki pasti bertanggung jawab. Anda mungkin duduk di depan saya atau bahkan panitia kajian, ternyata anak perempuannya jual diri dengan goyangan, buka aurat, bisa jual diri itu Pak. Hati-hati ya, jangan sampai kita lengah. Ajak mereka ke majelis ilmu, jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama 2 kali. Apa maksudnya kesalahan yang sama? Kita mengenal dakwah, kita mengenal Islam saat umur 30-40.
Jangan, anak kita ajarkan dari mulai semenjak dini tentang keislaman yang benar berdasarkan Al-Quran, hadis yang dipahami oleh para salafus saleh. Hati-hati Bapak Ibu. Sekarang dunianya seperti itu. Bersyukurlah anak-anak yang masih belum memegang handphone pribadi. Saya rasa tidak perlu anak SD, anak SMP, anak SMA untuk memegang handphone pribadi, apalagi mempunyai akun di media sosial. Saya punya pesantren, Pak. Santri saya sekitar 200-an lebih. Salah satu peraturan paling ketat, tidak boleh memiliki akun media sosial pribadi. Nah, hancur. Mereka akan berselancar di dunia media sosial dengan begitu dahsyat, sedangkan tidak bisa membendungnya sama sekali. Terutama seperti yang sudah saya ungkap tadi, punya anak perempuan, ya, punya kamar sendiri, punya internet full, kalau makan tinggal pesan online, tidak keluar rumah setelah sekolah, selesai urusan. Kapan kita duduk bareng dengan dia? Kapan kita nasehatin dia? Hati-hati Pak yang seperti itu. Hati-hati, ini nasihat. Terakhir Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan istiqamah yang terakhir adalah seperti yang sudah saya ungkap tadi, yaitu di awal, paling awal, keutamaan istiqamah adalah seseorang akan mendapatkan apa? Husnul khatimah. Ini keutamaan yang keberapa? Yang ketiga, ya, yang ketiga. Keutamaan istiqamah yang pertama apa? Di dunia, di akhirat. Siapa yang istiqamah di dunia, maka dia akan istiqamah jalan di atas sirat. Yang kedua, keutamaan istiqamah yang kedua, dia akan terjaga dari dua godaan syubhat dan syahwat. Yang ketiga, orang yang istiqamah di dunia, dia akan mendapatkan husnul khatimah. Saya akan sebutkan mata rantai yang tidak terpisah. 3 mata rantai yang tidak terpisah. Ibadah dengan ikhlas menghasilkan istiqamah. Istiqamah membuahkan husnul khatimah. 3 ini, ikhlas, istiqamah, dan husnul khatimah. Ikhlas dalam ibadah menghasilkan istiqamah. Istiqamah membuahkan husnul khatimah. Yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah kiat-kiat istiqamah. Apa kiat-kiat istiqamah? Terutama di zaman begini Ustaz, sulit sekali. Apa kiat-kiat istiqamah? Yang pertama, ini jangan remehkan yang pertama. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Allah kasih kita 24 jam, 1 jamnya 60 menit, 60 kali 24 tinggal 5 menit Ustaz. Oh ya, berarti habis sudah. Ya. Saya sering sekali dipotong oleh panitia di Surabaya. Iya, Ustaznya kelamaan ceramah katanya. Baik. Kita sampai mana tadi saya katakan? Kiat yang pertama yaitu Ustaz istiqamah sulit, godaan banyak, di handphone saja susah. Maka perhatikan baik-baik. Amalkan ayat Al-Quran yang merupakan rahasia penghambaan diri kita kepada Allah. Apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta tolong. Berarti kiat yang pertama banyak doa. Nggak
bisa Pak istiqamah tanpa berdoa, baik melaksanakan kewajiban atau menjauhi larangan. Tidak bisa istiqamah tanpa doa. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Anak-anak kita yang saya ceritakan tadi, agar jauh dari godaan syahwat, maka Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang pemuda. Wahai Rasulullah, saya ingin berzina. Pemuda, Anda mungkin sudah tidak bisa menahan syahwat. Dia jujur kepada Rasulullah, saya ingin berzina. Kata Rasulullah SAW, ridhokah itu dilakukan kepada ibumu? Ridhokah itu dilakukan kepada anak perempuanmu, saudarimu, bibimu? Si pemuda tersebut mengatakan tidak ridha, wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW memegang dada pemuda tersebut dan mendoakan, Allahumma ghfir lahu dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. 3 doa. Ya Allah, ampuni dosa anak ini, sucikan hatinya, dan jaga kemaluannya. Minta doa pada Allah. Makanya sering-sering berdoa kepada Allah agar ditetapkan hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dzikrik. Kita tidak tahu kapan Allah menguji kita. Saya pernah berhadapan dengan general manager sebuah perusahaan resmi pemerintah. Kemudian saya tanya kepada bapak tersebut yang undang saya waktu itu, Bapak pernah diuji, Pak? Pernah, Ustaz. Dua-duanya diuji sekaligus, Ustaz. Syubhat dan syahwat sekaligus. Saya diuji dengan syahwat. Didatangi saya di tempat makan saya, perempuan super duper cantik, bawa duit segepok. Kemudian saya disuruh tanda tangan. Kalau tanda tangan ini saya tanda tangani, maka si fulan akan naik jabatan. Saya nggak mau. Lalu saya tanya, lalu perempuan tadi, Bapak tergoda nggak? Tergoda, Ustaz. Saya normal. Ya, yang nggak tergoda abnormal berarti. Tergoda. Cuma saya katakan kepada perempuan tersebut, Dek, sebagai saya laki-laki, saya sangat bernafsu kepada kamu. Tapi saya khawatir anak istri saya juga akan seperti kamu kelak. Perempuan tersebut langsung kabur, lari, nangis. Kita nggak tahu, Pak. Maksud saya, kita tidak tahu. Kita dihadapkan kepada sebuah masalah, ujian dari Allah, kita nggak tahu. Assalamualaikum, mau pijet ke Ustaz? Ada seorang ustadz teman saya, waktu itu pergi ke sebuah daerah yang banyak turisnya. Di situ dia dimalamkan oleh panitia, mungkin panitia salah milih hotelnya, dimalamkan oleh panitia. Kemudian malam-malam ada yang dilihat perempuan. Besok paginya ustadznya sholat subuh, saya nggak mau lagi ke situ, ambil barang-barang saya pokoknya tempat yang lain aja. Kita nggak tahu kuat atau enggak, dan pasti tidak kuat, karena yang kuat hanya Nabi Yusuf. Banyak-banyak berdoa, dijauhkan dari maksiat. Yang kedua, dan ini yang terakhir, yaitu pintar-pintar mencari kawan. Karena itu penyesalan nanti yang ada di akhirat. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Ya Allah, alangkah celakanya aku coba selama aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Penyesalan atas salah dalam memilih teman. Nah, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya kiatnya masih sangat banyak, akan tetapi panitia mengatakan tinggal 5 menit lagi, Ustaz. Sudah disuruh berhenti ya.
suruh pulang ke Banjarmasin cepat-cepat. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Saya kira jelas, tidak perlu ada yang lagi ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang bertanya, silakan tanya ke ustadz-ustadz yang merupakan ustadz-ustadz semua di sini. Saya itu sebenarnya ke Jawa Timur paling tidak srek karena di sini banyak ustadz-ustadz saya. Ya. Tapi karena ada perintah dari ustadz, maka saya hadir. Panitia pinter, dia pakai tameng. Ustadz ini disuruh Ustadz Mubarak Ustadz. Ya sudahlah, kalau sudah disuruh Ustadz gimana mau diapain? Kita sebagai muridnya patuh saja. Ya. Yang jelas mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Itu sedikit sekali dari ilmu yang ustadz-ustadz di sini miliki semuanya. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.